Anda merawat bibit timun dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap tunas selalu dipantau dengan teliti. Tapi, setelah dipindahkan ke wadah atau rumah baru yang lebih luas, tiba-tiba dia menguning, daunnya terkulai, lalu layu. Apakah situasi ini sering Anda alami? Percayalah, Anda tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas 20 kesalahan paling fatal saat memindahkan bibit timun. Kesalahan yang benar-benar tidak bisa dimaafkan oleh tanaman. Dan saya jamin, setelah menonton video ini, bibit Anda akan pindah tanpa stres dan menjamin hasil panen yang melimpah di masa depan. Ngomong-ngomong, apakah Anda biasanya melakukan pemindahan bibit atau langsung menanamnya di tanah? Tulis di kolom komentar, saya sangat penasaran ingin tahu pendapat Anda. Sebelum kita mulai mendaftar kesalahan-kesalahan tersebut, mari kita pahami dulu hal yang paling utama. Mengapa timun sangat rewel? Semua itu karena sistem perakarannya. Berbeda dengan tomat yang mampu menumbuhkan akar baru dari hampir setiap sentimeter batangnya, timun memiliki sistem perakaran yang sangat halus, bertipe akar tunggang, dan sulit sekali untuk pulih setelah mengalami kerusakan. Cedera sekecil apapun adalah stres besar yang menyita energi dan waktu tanaman. Inilah sebabnya mengapa para pekebun berpengalaman tidak menyebutnya pikirovka atau penjarangan, melainkan pemindahan balok. Pikirovka klasik berarti mencubit atau memotong ujung akar utama untuk merangsang pertumbuhan akar samping. Bagi timun, ini adalah bencana. Sedangkan pemindahan balok adalah memindahkan tanaman secara hati-hati bersama seluruh bola media tanamnya dari wadah yang lebih kecil ke wadah yang lebih besar. Tujuan kita adalah memastikan timun bahkan tidak sadar bahwa ia telah dipindahkan. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menghindari 90% dari semua masalah yang mungkin terjadi. Kesalahan pertama yang sering dilakukan para pemula adalah terlalu terburu-buru. Anda melihat 2 daun pertama yang muncul dari biji, dan Anda langsung memutuskan, sudah waktunya. Tapi ingat, itu bukan daun sejati, melainkan daun kotiledon. Daun kotiledon ini ibarat ransel makanan bagi kecambah yang baru lahir, tempat cadangan nutrisi disimpan. Tanaman saat ini masih terlalu lemah, sistem akarnya baru saja terbentuk, dan intervensi apapun pada fase ini akan menjadi guncangan besar baginya. Memindahkan bibit saat masih di tahap kotiledon hampir pasti akan memperlambat pertumbuhannya hingga seminggu, bahkan bisa juga sampai mematikan bibit itu. Tanaman akan menghabiskan seluruh energinya untuk bertahan hidup dan beradaptasi, bukannya untuk tumbuh. Jadi, bersabarlah sedikit. Momen ideal untuk pemindahan baru tiba, ketika mentimun sudah memiliki 2 hingga 3 daun sejati, yaitu daun asli yang berlekuk. Saat itu, sistem akarnya sudah cukup berkembang untuk melewati proses pindah tanam tanpa stres berlebihan. Di layar, Anda bisa lihat contoh ideal bibit yang sudah siap untuk dipindahkan. Namun, sama seperti terburu-buru, menunda proses pemindahan juga merupakan ekstrim yang lain, dan ini sama berbahayanya. Anda mungkin berpikir, biar dia tumbuh sedikit lagi, biar lebih kokoh. Padahal di saat yang sama, drama sesungguhnya sedang terjadi di dalam wadah kecil itu. Akarnya mulai kesempitan, lalu mereka mulai melilit menjadi gumpalan yang padat, bahkan sampai saling mencekik. Unsur hara dalam volume tanah yang terbatas sudah tidak mencukupi lagi, dan tanaman pun mulai kelaparan. Anda akan menyadari hal ini dari pertumbuhan yang melambat dan menguningnya daun-daun bagian bawah. Dan ketika Anda akhirnya memutuskan untuk memindahkannya, Anda akan mengeluarkan bola akar yang sangat padat dan berserat dari wadah itu. Mustahil untuk menguraikan gumpalan akar tersebut tanpa merusaknya. Setelah dipindahkan, tanaman seperti itu akan sangat lama mengalami sakit, beradaptasi, dan memulihkan diri. Tanaman itu sudah membuang waktu dan sumber daya yang sangat berharga. Jadi, ingatlah, fase munculnya 2 hingga 3 daun sejati adalah titik ideal. Itu adalah jendela peluang emas yang tidak boleh dilewatkan. Mari kita bahas inti dari proses ini. Inilah momen krusialnya. Saat Anda mengeluarkan tanaman dari pot kecilnya. Dan disinilah kesalahan ketiga, yang paling fatal, sering terjadi. Anda mencoba melakukan pemangkasan akar atau pinching yang sesungguhnya. Maksudnya, Anda mencubit atau memotong ujung akar tunggangnya. Teknik pertanian ini mungkin efektif untuk tomat atau cabai, karena memaksa mereka menumbuhkan sistem akar serabut yang lebih kuat. Namun, untuk mentimun, saya tegaskan lagi, ini sama saja dengan melakukan operasi besar tanpa bius. Akar tunggang utamanya adalah nyawa tanaman itu sendiri,
jalur utama mereka untuk mendapatkan air dan nutrisi. Jika Anda merusaknya, Anda menjerumuskan tanaman itu ke dalam masa sakit yang panjang. Ia bisa menguning, berhenti tumbuh, dan akhirnya mati. Lupakan kata pemangkasan akar untuk mentimun. Kita hanya melakukan repotting atau pemindahan tanpa gangguan. Tujuan kita adalah menjaga gumpalan tanah tetap utuh seutuhnya. Bayangkan Anda sedang memindahkan barang antik yang sangat rapuh. Jangan ada gerakan kasar, jangan sampai gumpalan tanah itu hancur. Kita hanya memindahkannya dengan hati-hati dari satu ruangan ke ruangan lain yang lebih besar. Kesalahan keempat adalah persiapan rumah baru yang salah atau tidak tepat. Anda mungkin mengambil tanah langsung dari kebun atau menggunakan media tanam lama yang sudah padat. Ini fatal. Tanah yang dingin, padat, dan tidak berstruktur akan menjadi kejutan bagi akar mentimun yang masih lembut. Akar berpindah dari lingkungan yang gembur dan hangat di pot semai langsung menuju cengkeraman yang dingin dan keras. Akibatnya, akar akan kesulitan bernapas, sulit berkembang, tidak bisa mendapatkan oksigen, dan risiko busuk akar akan meningkat drastis. Media tanam untuk pemindahan harus setidaknya bersuhu ruangan, atau bahkan lebih baik jika sedikit lebih hangat. Media tanam tersebut wajib gembur, berpori, dan kaya nutrisi. Idealnya, Anda sudah menyiapkan campuran yang terdiri dari gambut, humus, tanah kebun, dan sedikit pasir atau perlit untuk menambah kegemburan. Media tanam seperti ini akan terasa seperti bantal lembut bagi akar, memungkinkan mereka untuk terus tumbuh dengan senang hati. Kesalahan berikutnya adalah saat memilih ukuran pot baru. Beberapa penghobi tanaman, demi menghemat waktu, langsung memindahkan tunas kecil ke dalam wadah yang sangat besar. Misalnya, ember berukuran 5 liter. Logikanya jelas, agar tidak perlu repot pindah tanam lagi nanti. Namun, langkah ini justru merugikan tanaman. Sistem perakaran yang masih kecil tidak mampu menguasai volume media tanam yang begitu besar. Akibatnya, media tanam yang tidak terjamah oleh akar akan menjadi masam akibat penyiraman berlebih dan jamur patogen mulai berkembang biak di dalamnya. Tanaman akan terperangkap dalam kondisi seperti rawa-rawa yang pasti akan menyebabkan penyakit akar. Ini ibarat menempatkan satu orang di dalam kastil besar yang dingin. Terasa tidak nyaman dan juga tidak efisien. Aturan sederhananya adalah pot baru hanya boleh berukuran 2 hingga 3 cm lebih besar dari pot sebelumnya. Diukur dari diameternya. Ruang sebesar itu sudah cukup untuk pertumbuhan akar selama beberapa minggu ke depan, dan seluruh media tanam akan dimanfaatkan secara merata. Sebaliknya, ada situasi yang tak kalah merugikan, yaitu memindahkan tanaman ke pot yang terlalu kecil. Tindakan ini sama saja seperti menukar masalah yang satu dengan masalah yang lain tanpa penyelesaian berarti. Jika wadah barunya hanya sedikit lebih besar dari yang lama, akarnya akan sangat cepat mencapai dinding pot dan mulai melilit kembali membentuk gumpalan. Anda bukannya menyelesaikan masalah sempitnya ruang, melainkan hanya menundanya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tanaman tidak akan mendapatkan stimulus yang dibutuhkan untuk tumbuh secara aktif karena sistem akarnya kembali tertekan dalam kondisi yang sempit. Ini adalah pekerjaan sia-sia yang hanya akan menambah stres pada tanaman tanpa manfaat apapun. Oleh karena itu, selalu perkirakan ukuran sistem akar secara memadai. Jika Anda melihat akar sudah benar-benar memenuhi media tanam, pindahkan ke pot yang lebih besar. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Idealnya, sisakan ruang sekitar 1,5 hingga 2 cm antara gumpalan akar yang lama dengan dinding pot yang baru. Ruang ini penting untuk diisi dengan media tanam segar. Kesalahan yang ketujuh adalah kerusakan mekanis. Seringkali saat memindahkan bibit, kita cenderung memegang pada batangnya yang rapuh. Padahal, batang bibit mentimun itu sangat lembut dan berair. Menjepitnya dengan jari bisa merusak pembuluh yang berfungsi mengalirkan air dan nutrisi. Di area yang terjepit akan muncul kerutan yang mengganggu asupan nutrisi seluruh bagian tanaman. Akibatnya, bibit bisa mulai layu dan akhirnya mati, meskipun kondisi akarnya baik-baik saja. Ini ibarat menjepit arteri utama. Jadi, ingat aturan utama ini, jangan pernah memegang bibit pada batangnya. Cara yang benar adalah memegang pada daun kotiledonnya. Daun kotiledon itu cukup padat dan jikapun sedikit rusak, itu tidak akan menjadi masalah kritis bagi tanaman. Atau, yang jauh lebih baik, pegang perlahan gumpalan media tanam dari bawah menggunakan telapak tangan Anda.
Dengan cara ini, Anda meminimalkan kontak langsung dengan tanaman dan mengurangi risiko cedera hingga nol. Kesalahan ke-8 ini adalah salah satu yang paling umum dan bisa berakibat fatal, yaitu menanam bibit terlalu dalam, sampai hampir menutupi daun lembaga, atau yang biasa disebut daun kotiledon. Banyak orang melakukan kesalahan ini karena teringat pada cara menanam tomat. Padahal, tomat memang diuntungkan dengan penanaman yang dalam, karena batangnya bisa menumbuhkan akar baru. Tapi, timun jelas bukan tomat. Batangnya, jika terkubur di bawah tanah, tidak akan menghasilkan akar baru. Sebaliknya, dalam kondisi lembab dan minimnya sirkulasi udara, batang timun justru sangat mungkin membusuk. Anda sendiri yang menciptakan sarang bagi penyakit busuk pangkal batang, dumping off, dan penyakit jamur lainnya, tepat di pangkal tanaman. Ini ibarat Anda mengalungkan syal basah di leher, lalu berharap tubuh jadi hangat. Tingkat penanaman yang benar adalah sama persis seperti saat bibit masih berada di pot atau gelas sebelumnya. Maksimal yang bisa Anda lakukan adalah menutupinya dengan tanah, sekitar 1 cm lebih tinggi dari sebelumnya. Kedalaman ini sudah cukup untuk memberikan kestabilan, tanpa menimbulkan risiko pembusukan pada batang. Kesalahan ke-9 ini adalah kebalikan dari masalah yang tadi. Karena takut batangnya tertanam terlalu dalam, beberapa tukang kebun justru menanam bibit terlalu tinggi, meninggalkan sebagian bola tanahnya menyembul di atas permukaan media tanam yang baru. Akibatnya, bibit jadi tidak stabil, batangnya mudah goyah, dan tanaman bisa roboh hanya karena gerakan sedikit atau saat disiram. Selain itu, bagian atas sistem akar yang terekspos ke udara terbuka akan mengering. Tentu saja, ini tidak akan membuat tanaman tumbuh sehat. Setelah pindah tanam, bola tanah harus benar-benar tertutup media tanam yang baru, dan tanaman itu sendiri harus tertanam dengan kuat dan mantap di dalam wadah. Pastikan permukaan media tanam di pot baru sejajar dengan bagian atas bola tanah yang lama. Ini akan menjamin stabilitas tanaman, memastikan sistem akar berkembang dengan baik dan tanpa risiko kekeringan. Persiapan untuk pindah tanam adalah tahap yang penting, dan kesalahan yang ke-10 adalah menyiram bibit secara berlebihan, tepat sebelum Anda berencana untuk memindahkannya. Mungkin kedengarannya logis, memberi banyak air pada tanaman agar ia lebih kuat. Tapi, dalam praktiknya, hal ini justru menimbulkan masalah. Gumpalan media tanam yang terlalu basah akan menjadi berat, gembur, dan sangat rapuh. Ketika Anda mencoba mengeluarkannya dari wadah tanam, kemungkinan besar gumpalan itu akan hancur di tangan Anda, merusak dan melukai akar-akar tanaman yang lembut. Padahal, hal inilah yang sangat kita coba hindari. Pendekatan yang benar adalah menyiram bibit beberapa jam, atau lebih baik lagi, sehari sebelum proses pemindahan. Dalam kurun waktu tersebut, kelebihan air akan hilang. Media tanam akan menjadi lembab secukupnya, dan gumpalan tanahnya akan padat, sehingga mampu mempertahankan bentuknya. Dengan begitu, gumpalan media tanam akan mudah keluar dari wadah tanpa berantakan, dan Anda bisa memindahkannya ke pot baru tanpa kerusakan sedikit pun. Kesalahan yang ke-11 adalah kebalikannya, namun sama-sama fatal dan merusak. Ini terjadi saat Anda mencoba memindahkan tanaman dengan gumpalan tanah yang sudah benar-benar kering kerontang. Anda lupa menyiram bibit, dan media tanam di pot pembibitan mengeras seperti batu. Ketika Anda coba keluarkan tanaman itu, tanah yang kering akan hancur berantakan seperti pasir. Akibatnya, akar tanaman akan telanjang dan tak terlindungi di tangan Anda. Akar serabut halus, yaitu akar yang paling penting untuk nutrisi tanaman, akan mati hanya dalam hitungan menit ketika terpapar udara. Walaupun Anda langsung memindahkannya ke media tanam yang baru, tanaman tersebut akan mengalami stres kolosal dan dehidrasi parah. Proses pemulihan dari pemindahan yang brutal ini akan memakan waktu sangat lama, atau bahkan mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Karena itu, selalu cek kelembaban media tanam sebelum proses pemindahan. Kondisinya harus sedikit lembab, seperti spons yang sudah diperas dengan baik. Ini adalah kondisi sempurna untuk menjaga gumpalan tanah tetap utuh dan memastikan kesehatan seluruh sistem akar tanaman. Baik. Tanaman sudah sukses dipindahkan ke tempat barunya. Namun, disinilah kesalahan fatal. Kesalahan nomor 12 sering terjadi, menyiramnya dengan air dingin. Anda ambil airnya langsung dari keran atau dari sumur, lalu Anda siramkan ke bibit timun yang baru dipindahkan itu. Padahal, bagi sistem akarnya yang sedang stres karena baru ditanam, ini sama saja seperti mandi air es.
Perbedaan suhu yang drastis ini akan menyebabkan pembuluh akar mengejang, spasm, dan berhenti menyerap kelembaban, bahkan saat tanah di sekitarnya sudah basah. Akibatnya, tanaman bisa mulai layu persis di depan mata Anda, padahal baru saja Anda berikan air. Air untuk menyiram bibit, apalagi setelah proses pemindahan, harus air yang sudah diendapkan dan suam-suam kuku, sekitar 23 hingga 25 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang nyaman, yang tidak akan menyebabkan akar mengalami syok. Sebaliknya, suhu ini justru akan membantu mereka beradaptasi dengan lebih cepat dan mulai bekerja optimal di lingkungan barunya. Kesalahan ke-13 ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi sering sekali dilakukan, yaitu tidak menyiram tanaman sama sekali setelah proses pemindahan pot atau repotting. Beberapa pekebun beranggapan bahwa media tanam yang baru itu sudah cukup lembab, sehingga tidak perlu disiram lagi. Padahal, anggapan ini salah besar. Ada dua alasan utama mengapa penyiraman wajib dilakukan. Pertama, saat kita memindahkan tanaman, pasti akan ada celah atau rongga-rongga kecil yang terbentuk antara bola akar lama dan media tanam yang baru di pot yang lebih besar. Jika celah ini tidak segera diisi air, akar tanaman akan terperangkap dalam kantong udara tersebut dan mulai mengering. Kedua, penyiraman memastikan kontak yang erat antara akar dan media tanam baru. Ini sangat penting agar tanaman cepat beradaptasi dan berakar kuat. Oleh karena itu, setelah proses pemindahan pot, tanaman wajib untuk disiram. Ingat, jangan sampai menggenang atau becek seperti lumpur. Cukup siram dengan hati-hati menggunakan air bersih di sekeliling pinggiran pot. Tujuannya adalah agar media tanam turun, memadat di sekitar akar, dan mengisi semua rongga atau celah udara yang tersisa. Dengan cara ini, tanaman akan lebih cepat betah dan kuat di rumah barunya. Setelah selesai memindahkan tanaman, biasanya kita merasa puas dan langsung menaruh pot itu di tempat yang paling banyak sinar matahari, misalnya di ambang jendela selatan. Ini adalah kesalahan besar. Tanaman sedang dalam kondisi lemah setelah dipindahkan. Sistem akarnya belum sepenuhnya berfungsi di media tanam yang baru, sehingga tidak bisa menyuplai cairan yang dibutuhkan daun secara maksimal. Sementara itu, sinar matahari langsung akan membuat daun cepat menguapkan air, menyebabkan tanaman layu. Ini adalah tekanan tambahan yang sangat besar. Selama 2-3 hari pertama setelah dipindahkan, bibit harus diletakkan di tempat yang teduh, namun tetap terang, terlindungi dari sengatan matahari. Jendela timur atau barat sangat ideal, atau cukup letakkan di area yang lebih dalam di dalam ruangan. Berikan waktu bagi tanaman untuk memulihkan diri dalam kondisi yang tenang dan lembut. Begitu Anda melihat daunnya terangkat kembali dan terlihat segar, barulah Anda bisa memindahkannya secara bertahap ke tempat yang lebih banyak cahaya. Kesalahan ke-15 ini erat kaitannya dengan poin sebelumnya, angin lalu, atau yang biasa kita sebut draft. Bayangkan, Anda baru saja memindahkan bibit dan meninggalkannya di ambang jendela dekat ventilasi yang terbuka. Bahkan hembusan angin sepoi-sepoi yang dingin pun, bagi tanaman yang sedang stres dan melemah, adalah ujian yang sangat berat. Angin, sama seperti paparan sinar matahari langsung, akan meningkatkan laju penguapan air dari daun. Ini menyebabkan hilangnya turgor, atau kondisi di mana tanaman menjadi layu. Selain itu, fluktuasi atau perubahan suhu yang drastis yang diciptakan oleh angin, lalu akan memberikan dampak negatif yang parah pada kondisi sistem perakaran, khususnya mentimun, yang pada dasarnya adalah tanaman yang sangat menyukai panas, sangat dilarang terpapar angin kencang pada tahap perkembangan apapun. Apalagi jika baru saja dipindahkan. Oleh karena itu, selama masa adaptasi, yaitu sekitar 2 atau 3 hari pertama, pastikan tanaman tidak hanya terlindungi dari matahari langsung, tetapi juga benar-benar bebas dari angin lalu. Biarkan tanaman tersebut pulih kembali di sudut yang tenang, hangat, dan terlindung dari hembusan angin. Karena ingin menolong tanaman yang terlihat lemah, banyak pekebun sering melakukan kesalahan besar. Mereka langsung memberi pupuk segera setelah proses pemindahan atau repotting. Berbagai macam pupuk, stimulan pertumbuhan, dan aneka zat kimia lain langsung disiramkan. Kita mungkin berpikir bahwa ini adalah nutrisi tambahan. Padahal kenyataannya, tindakan ini justru sangat merugikan. Pada setiap proses pemindahan tanaman, sekalipun dilakukan dengan sangat hati-hati, akar pasti mengalami luka-luka mikrotrauma. Jika larutan pupuk yang terkonsentrasi tinggi mengenai luka-luka kecil tersebut, yang terjadi adalah luka bakar kimiawi yang sesungguhnya. Akarnya bukan hanya tidak mampu menyerap nutrisi itu,
Bahkan pupuk tersebut justru bisa mematikan sistem perakarannya. Pemberian pupuk pertama kali setelah pindah tanam baru diperbolehkan paling cepat 10 hingga 14 hari kemudian. Selama periode adaptasi ini, tanaman memiliki waktu untuk beristirahat, sistem akarnya akan menyembuhkan diri, dan mulai aktif menguasai media tanam yang baru. Hanya pada saat itulah tanaman benar-benar siap menerima dan menyerap nutrisi tambahan tanpa ada risiko kerusakan. Kesalahan yang ke-17 ini sering terjadi bahkan sejak tahap awal, yaitu saat penyemaian benih. Kesalahan ini adalah menanam semua bibit dalam satu wadah besar atau baki secara bersamaan. Ketika tiba waktunya untuk memindahkan atau menyapih bibit, masalah utamanya muncul. Akar-akar semua tanaman sudah saling melilit dengan sangat erat. Hampir tidak mungkin memisahkan mereka tanpa menyebabkan kerusakan. Ketika Anda mencoba menarik satu batang, akar-akar tanaman di sebelahnya pasti ikut tertarik. Akibatnya tidak ada satupun bibit yang berhasil dipindahkan dengan bola tanah yang utuh dan tidak rusak. Semua tanaman akan mengalami trauma serius pada sistem perakarannya dan membutuhkan waktu lama untuk pulih atau bahkan menjadi layu. Itulah sebabnya tanaman sensitif seperti mentimun sangat dianjurkan untuk langsung disemai pada wadah individu, misalnya pot berbahan gambut, gelas plastik, atau seed tray. Cara ini memungkinkan proses pemindahan berjalan seoptimal mungkin tanpa menyakiti tanaman. Anda cukup mengangkat tanaman beserta bola tanah pribadinya, lalu memindahkannya ke pot yang lebih besar. Inilah kunci utama untuk memastikan bibit tumbuh sehat dan berkembang dengan cepat. Kesalahan yang ke-18 adalah mengabaikan pemadatan tanah atau penopang bagi tanaman. Anda sudah memindahkan tanaman ke pot baru, mengisi tanah, tetapi tidak memadatkannya dengan lembut di sekitar batang. Akibatnya ada ruang kosong di dasar tanaman. Tanaman itu bergoyang-goyang, tidak stabil, persis seperti pensil di dalam gelas. Ia menjadi tidak kokoh, dan saat penyiraman pertama, ia bisa miring atau bahkan roboh. Akar tidak mendapatkan kontak yang erat dengan tanah, sehingga ia tidak bisa mencengkeram atau berakar dengan normal. Setelah Anda menempatkan bola akar di lubang pot dan menimbunnya dengan media tanam segar, pastikan Anda memadatkan tanah di sekitar batang secara hati-hati, menggunakan jari, tanpa menekannya terlalu kuat. Hal ini akan menciptakan dukungan yang dibutuhkan tanaman dan memastikan kontak erat akar dengan tanah. Kontak yang erat ini sangat penting bagi proses perakaran yang cepat. Tanaman harus tertanam kuat dan stabil di dalam potnya. Kesalahan yang ke-19 atau yang hampir terakhir adalah penggunaan pot gambut yang kualitasnya buruk. Idenya memang terdengar menarik sekali, menanamnya langsung ke tanah beserta potnya sehingga akar tidak terluka. Namun pot yang murah dan tidak berkualitas biasanya terbuat dari bahan yang sangat padat, di mana seratnya dipadatkan dengan banyak lem. Dindingnya sangat keras, sampai-sampai akar timun yang lembut tidak mampu menembusnya. Akibatnya, sistem akar terperangkap di dalam penjara gambut ini. Pertumbuhannya terhenti, dan tanaman tidak bisa lagi berkembang saat sudah di lahan terbuka. Kalau Anda memang ingin menggunakan pot gambut, pastikan memilih produsen yang sudah teruji. Sebelum ditanam, lebih baik sobek atau remas dulu dinding dan dasar pot secara hati-hati, supaya akarnya bisa keluar dengan leluasa. Atau, yang jauh lebih aman, gunakan saja gelas plastik biasa, di mana media tanamnya bisa dikeluarkan tanpa kesulitan sama sekali. Dan, yang terakhir, kesalahan ke-20 ini bersifat psikologis. Kita terlalu panik atau tergesa-gesa. Ingat, memindahkan bibit itu bukan lomba lari cepat. Lakukan semuanya dengan tenang, santai, tanpa perlu tergesa-gesa atau membuat gerakan yang kasar. Siapkan semua perlengkapannya dari jauh-jauh hari. Media tanam, pot, air untuk menyiram, dan tempat di mana bibit akan diletakkan setelah pemindahan. Ubah proses ini menjadi semacam meditasi. Ketenangan Anda akan tercermin dalam gerakan yang lebih luas dan teliti. Mentimun, sama seperti makhluk hidup lainnya, bisa merasakan sikap Anda saat merawatnya. Ketika Anda merawatnya dengan kasih sayang dan perhatian, bukan dengan rasa kesal dan buru-buru, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Ingat, Anda tidak sekadar melakukan teknik budidaya, tapi Anda sedang membantu makhluk kecil ini berpindah ke fase kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kelembutan dan ketelitian Anda adalah stimulan pertumbuhan terbaik yang bisa Anda berikan.
Inilah 20 jebakan atau kesalahan fatal yang seringkali mengintai kita saat memindahkan atau menanam bibit mentimun. Seperti yang bisa Anda lihat, hampir semua kesalahan ini berkaitan erat dengan karakteristik utama mentimun, sistem perakarannya yang sangat halus dan rentan. Sedikit salah penyiraman, suhu tidak tepat, media tanam tidak cocok, atau bahkan sedikit gerakan berlebihan. Mentimun yang sensitif ini langsung stres berat yang bisa menghambat pertumbuhannya hingga berminggu-minggu. Namun, pelajaran utama yang menyatukan semua kesalahan ini adalah masalah sikap kita. Kita harus berhenti memperlakukan mentimun seperti prajurit tangguh, layaknya tomat, dan mulai melihatnya sebagai aristokrat yang menuntut penghormatan terhadap ruang pribadinya, terutama pada bagian akarnya. Berhenti memisahkannya secara paksa, dan mulailah memindahkannya secara hati-hati, menjaga keutuhan bola akar. Anda akan melihat perbedaan besar dalam kemampuan bertahan hidup dan laju pertumbuhannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan rahasia baru untuk panen melimpah. Sekarang, kami punya pertanyaan untuk Anda. Dari 20 kesalahan ini, mana yang pernah Anda alami secara pribadi? Atau mungkin Anda punya trik rahasia tersendiri agar proses pemindahan mentimun berjalan mulus tanpa hambatan? Bagikan pengalaman berharga Anda di kolom komentar. Mari kita saling bantu untuk menghasilkan panen mentimun yang paling renyah dan melimpah.